Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silma Aulia Syafira, NIM 1810901048. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi dalam mata kuliah Seminar Psikologi Klinis. Saya mengambil tema mengenai stres di masa pandemi COVID-19 dan hubungannya dengan kecenderungan psikosomatis. Baiklah, langsung saja ke materi. Untuk latar belakang masalah, apa alasan saya memilih untuk menulis permasalahan ini? Yaitu bermula pada kemunculan wabah virus yang meresahkan semua masyarakat. Seperti yang kita ketahui, hampir 2 tahun ini virus COVID-19 mewabah di dunia ini, membuat semua orang terpaksa harus beradaptasi dan berubah sesuai dengan kondisi saat ini. Seluruh aspek banyak mengalami perubahan. Kemudian dari perubahan-perubahan tersebut memaksa kita untuk selalu tetap mengikuti perubahannya dan selalu mampu untuk beradaptasi. Bagi orang-orang yang tidak mampu beradaptasi atau bagi kita yang pernah terkejut, mungkin pernah mengalami yang namanya permasalahan kesehatan mental. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut banyak menimbulkan gangguan psikologis seperti stres, cemas, takut, ataupun khawatir. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor, seperti adanya perubahan dalam pekerjaan, di mana pekerjaan dialihkan di rumah, lalu kemerosotan ekonomi secara mendadak, atau beban kerja yang terlalu berlebihan bagi tenaga medis, lalu ada pula perasaan takut tertular atau takut menularkan virus, serta interaksi dengan orang lain yang dibatasi. Kemudian, permasalahan-permasalahan kesehatan mental tersebut apabila tidak dapat ditangani oleh seseorang, maka akan berujung kepada psikosomatis. Permasalahan mental direspon oleh fisik, sehingga menyebabkan terjadinya gangguan fisik seperti sakit kepala, detak jantung yang meningkat, asam lambung naik, mual, sesak nafas, ataupun sebagainya. Itulah yang melatar belakangi saya untuk mengambil tema dalam stres di masa pandemi COVID-19 dan hubungannya dengan kecenderungan psikosomatis. Sebelum kita membahas mengenai hubungan antara stres dengan psikosomatis, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan masing-masing variabel. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai definisi gangguan psikosomatis. Banyak ahli yang telah mendefinisikan gangguan psikosomatis, di mana definisi-definisi tersebut memiliki satu tujuan dan satu makna. Seperti Hartono dan Gulo pada tahun 1987 memberikan definisi psikosomatis sebagai reaksi terhadap gejala-gejala psikologis dan tekanan-tekanan emosional dalam bentuk gangguan fisik. Sementara O'Sullivan 2015 menyatakan bahwa psikosomatis adalah kondisi di mana seseorang menderita gejala fisik secara signifikan sebagai akibat dari stres atau gangguan psikologis lainnya. Maka, dapat disimpulkan bahwa psikosomatis ini merupakan kondisi psikologis yang menyebabkan gangguan pada fungsi fisik secara signifikan sebagai akibat dari stres atau gangguan psikis lainnya. Gejala-gejala psikosomatis ini beragam, dapat berupa mual, sakit kepala, sesak nafas, tekanan darah tinggi, ataupun sakit-sakit komplikasi yang lain apabila tidak ditangani dengan baik. Bagaimana seseorang dikatakan memiliki gangguan psikosomatis? Hal ini telah dicantumkan dalam DSM keempat, di mana orang dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki gangguan psikosomatis apabila didapati adanya kondisi medis umum yang tercantum dalam aksis 3, kemudian ada faktor psikologis yang mempengaruhi perjalanan penyakit. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hubungan sementara antara faktor psikologis dan munculnya penyakit. Lalu kemudian ada faktor psikologis yang mempengaruhi penyembuhan dan pengobatan dari suatu penyakit. Lalu dan terakhir, respon fisiologis akibat stres mencetuskan atau mengekserbasi gejala suatu penyakit. Kemudian ada pula faktor penyebab dari psikosomatis. Mungkin saja yang pertama itu disebabkan karena sistem konstitusional tubuh yang mungkin melemah, seperti imun kita yang lagi down, itu akan menyebabkan kita mudah terserang psikosomatis. Kemudian ada penyakit yang menyerang sistem organ yang terdekat. Lalu ada juga arti simbolis dari sistem organ tertentu bagi penderita simptom yang dirasakan. Kemudian ada penyakit dan gangguan fisik lainnya yang sebelumnya pernah diderita oleh pasien. Seperti seandainya kita pernah mengalami
asam lambung atau MAH. Ketika ada sesuatu yang menyerang pikiran kita, maka asam lambung dan MAH kita tersebut kambuh kembali. Lalu kemudian ada sifat dari stres emosional. Kemudian, apa saja sih jenis-jenis psikosomatis? Jenis-jenis dari psikosomatis ini sangat beragam. Yang pertama yaitu psikosomatis yang menyerang kulit. Contohnya itu gatal-gatal atau alergi. Kemudian yang kedua ada pula psikosomatis yang menyebabkan gangguan otot dan tulang, seperti adanya sakit rematik, lalu nyeri-nyeri otot dan nyeri sendi. Kemudian ada psikosomatis yang menyerang jantung dan pembuluh darah, seperti darah tinggi dan sakit kepala. Lalu ada pula psikosomatis pada sistem pencernaan yang menyerang sistem pencernaan kita, menyebabkan mual-mual, asam lambung menaik, atau diare ataupun MAH. Kemudian ada lagi psikosomatis pada alat kelamin dan kemih, seperti nyeri pinggul, ejakulasi dini, atau mengompol. Lalu yang terakhir ada psikosomatis pada sistem hormon, seperti yang menyerang sistem endokrin atau pada menopause. Kemudian secara umum, faktor yang mempengaruhi psikosomatis juga beragam. Meskipun diawali dengan stres, tetapi penyebab stres itu beragam pula, seperti adanya faktor sosial dan ekonomi, di mana contohnya ketika pada saat masa pandemi seperti ini, terdapat beberapa usaha yang mengalami kemerosotan dalam ekonominya, sehingga pendapatan, penghasilan menjadi sangat menurun. Hal tersebut membuat seseorang menjadi tertekan dan stres, sehingga ketika ia tidak mampu merespon dengan baik, maka respon fisiklah yang menjadi coping dari stresnya. Seperti mungkin dia akan mengalami pusing ataupun gejala-gejala fisik lainnya. Kemudian ada pula faktor perkawinan atau keluarga. Di faktor perkawinan ini mungkin pada saat seseorang tidak berada di umur pernikahan yang terlalu muda, akan dihadapkan dengan segala macam permasalahan dalam keluarga. Nah, hal tersebut juga akan menimbulkan stres apabila dia tidak mampu mengolahnya dengan baik. Kemudian dalam keluarga, pada masa pandemi seperti ini juga kita banyak didekatkan dengan keluarga, karena seperti yang kita ketahui, kegiatan kita banyak dilakukan di rumah, maka yang sering berinteraksi dengan kita adalah keluarga. Maka permasalahan-permasalahan harian pun ada kaitannya dengan keluarga. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut juga akan menimbulkan stres apabila tidak mampu mengolahnya dengan baik. Kemudian ada faktor kesehatan, di mana seseorang yang memiliki kesehatan menurun akan lebih cenderung mengalami psikosomatis, atau seseorang yang punya penyakit sebelumnya akan mengalami psikosomatis ketika ia mengalami tekanan yang lebih di luar dirinya. Kemudian ada faktor psikologis, seperti yang saya bilang tadi, bahwa faktor psikologis ini meliputi stres, cemas, atau kekhawatiran dari dalam diri seseorang yang membuat dia selalu berpikir bahwa hal-hal tersebut dapat menekannya, sehingga reaksi fisik akan keluar dari dirinya. Itulah yang disebut dengan psikosomatis. Kemudian ada pula pendapat dari Sartono tahun 2016 yang menyatakan mengenai faktor penyebab timbulnya gejala penyakit psikosomatis. Pertama, penyakit organik yang dulu pernah diderita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah psikosomatis dapat terjadi dengan seseorang yang memiliki penyakit yang sama. Dia punya penyakit sebelumnya, lalu ketika dia dihadapkan dengan permasalahan dan tekanan, maka penyakit itu akan kambuh kembali. Kemudian ada pula tradisi dalam keluarga dapat mengarah kepada emosi tertentu. Kita dapat mengambil contoh, misalnya di sini ketika suatu keluarga memiliki kebiasaan untuk sarapan pagi dengan menu makanan yang bergizi. Nah, seseorang tersebut ketika berada jauh dari keluarganya, misalnya ketika sedang merantau, kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi hilang tiba-tiba, maka hal tersebut akan membuat ia terkejut, terus ia stres dan timbullah gejala-gejala psikosomatis. Lalu kemudian ada suatu kondisi menjelma secara simbolik menjadi suatu gangguan badannya tertentu. Dan yang terakhir, sebagai akibat dari kebiasaan, anggapan dan kepercayaan masyarakat di sekitar. Nah, ini contohnya yaitu ketika wanita menopause dianggap tidak berdaya lagi, mungkin dianggap sering sakit-sakitan, maka stigma-stigma tersebutlah yang menguatkan seseorang merasa dirinya sakit-sakitan. Sebenarnya banyak
banyak aliran psikologis yang membahas mengenai psikosomatis. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil 3 perspektif mengenai psikosomatis. Yang pertama itu psikosomatis dalam perspektif psikoanalis. Nah, dalam teori psikoanalis klasik memandang bahwa gangguan psikosomatis ini sebagai manifestasi dari bentuk kecemasan yang bersifat neurotik. Kecemasan tersebut berada di dalam diri seseorang yang berasal dari dorongan id dan dorongan superego. Itu artinya kecemasan-kecemasan yang berada di alam bawah sadar diekspresikan ke dalam bentuk gejala fisik karena bersifat neurotik. Kemudian dalam perspektif psikososial, gangguan psikosomatis ini disebabkan oleh adanya konflik intrasikis, masalah hubungan intrapersonal, masalah lingkungan dan sosial, serta bentuk kecenderungan pada individu untuk mengkomunikasikan pengalaman psikologis yang tidak mengenakan ke dalam gejala-gejala psikis untuk meyakinkan orang lain bahwa dirinya sedang sakit dan membutuhkan pertolongan. Lalu selanjutnya, psikosomatis sendiri ditinjau dalam perspektif Islam. Kalau kita bahas tadi psikosomatis itu disebabkan oleh kecemasan ataupun kekhawatiran, maka hal tersebut yang menjadi tinjauan lebih lanjut dari agama Islam, dari perspektif Islam, di mana sesungguhnya Allah tidak menganjurkan seseorang untuk bersifat ragu atau khawatir. Yang dituliskan dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat ke-13, yang berarti sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Nah, dari sini dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak memiliki keraguan dan dia tetap istiqomah di dalamnya, maka dia tidak akan mengalami kekhawatiran. Lalu ayat tersebut menerangkan bahwa ketika manusia yakin bahwa Allah dan ada bersamanya, maka tidak akan ada kekhawatiran dalam dirinya, sehingga ketika dihadapkan dengan situasi yang berat, kekhawatiran dapat mempengaruhi kerja hormon yang menyebabkan perubahan detak jantung, pernapasan, dan membuat tubuh kuatan itu tidak akan terjadi. Masuk ke variabel selanjutnya yaitu stres. Stres ini adalah suatu keadaan internal yang dapat diakibatkan oleh tuntutan fisik dari tubuh, oleh kondisi lingkungan dan sosial yang dinilai berpotensi membahayakan, tidak terkendali atau melebihi kemampuan individu untuk melakukan coping stress. Lalu kemudian dapat didefinisikan sebagai kondisi atau kejadian tertentu yang dapat menimbulkan stres atau stresor yang direspon ke dalam bentuk respon fisik seperti jantung berdebar, gemetar, pusing. Dapat juga secara psikologis direspon dengan perasaan takut, cemas, sulit berkonsentrasi, dan mudah tersindir. Stres juga dapat didefinisikan sebagai reaksi-reaksi fisiologis dan psikologis yang terjadi jika orang mempersepsi suatu ketidakseimbangan antara tingkat tuntutan yang dibebankan kepadanya dan kemampuannya untuk memenuhi tuntutan itu. Kemudian apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi stres? Nah, di sini dibagi atas 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Faktor internal terdiri dari illness dan konflik. Illness atau penyakit, yaitu penyakit yang diderita seseorang dapat menyebabkan stres, tergantung bagaimana jenis penyakit, tingkat kesakitan, dan bagaimana individu tersebut dapat menyikapi penyakit yang dideritanya. Kemudian konflik atau pertentangan yang dialami oleh seseorang dapat berasal dari konflik dirinya sendiri, yaitu ketika ia harus memilih keputusan di antara banyak pilihan sehingga membuat ia bingung. Ketika ia bingung, maka tekanan-tekanan dalam dirinya akan timbul dan itulah yang menyebabkan stres. Kemudian dari faktor eksternal sendiri yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu. Dapat berupa faktor dari keluarga ataupun faktor dari lingkungan. Faktor dari keluarga misalnya, dalam kehidupan berkeluarga tentu ada saja permasalahan yang dihadapi. Permasalahan dalam keluarga ini dapat menjadi pemicu munculnya stres. Kemudian dari lingkungan, faktor pemicu stres selanjutnya dapat datang dari lingkungan di mana kita berada, baik lingkungan pekerjaan, sekolah maupun lingkungan tempat tinggal. Stresor adalah penyebab stres, dapat berupa permasalahan yang kita hadapi dan tekanan-tekanan yang lainnya. Kemudian mari kita membahas mengenai bagaimana sih hubungan antara stres di masa pandemi COVID-19 dengan kecenderungan psikosomatis. Di sini saya telah menemukan beberapa penelitian terbaru mengenai
penelitian yang menghubungkan antara stres dengan kecenderungan psikosomatis. Yang pertama itu penelitian dari Ulfa dan Yanti di tahun 2021. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi menimbulkan reaksi stres di kalangan masyarakat. Di antaranya yaitu adanya perubahan konsentrasi, cepat marah, cemas, susah tidur, berkurangnya produktivitas, dan timbul konflik antar pribadi. Nah, sudah terbuktikan bahwa stres ini mempengaruhi kecenderungan psikosomatis. Apalagi ini dibahas mengenai kalangan masyarakat. Kemudian ada pula penelitian dari Handayani di tahun 2020 mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya stres. Nah, menurut Handayani, faktor penyebab terjadinya stres itu bagi tenaga kesehatan terjadi karena beban kerja yang berlebihan atau rasa takut terinfeksi virus COVID-19 karena setiap hari menghadapi pasien-pasien dengan COVID, serta stigma negatif dari diri mereka yang dipandang oleh keluarga ataupun dipandang oleh masyarakat sebagai pembawa virus, dan juga tertekan karena berjauhan dengan keluarga. Kemudian faktor stres yang terjadi di masyarakat seperti beban kerja di rumah, penghasilan menurun, keterbatasan pangan, serta kekhawatiran akan terinfeksi. Lalu selanjutnya itu penelitian yang dilakukan oleh Idris di tahun 2020. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara stres dengan kejadian psikosomatis pada mahasiswa baru pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin angkatan 2019. Nah, hasil penelitian tersebut menunjukkan korelasi yang cukup serta arah hubungan positif yang berarti semakin tinggi tingkat stres maka semakin tinggi kejadian psikosomatisnya. Ini memang kita dituntut untuk selalu mampu beradaptasi dan walaupun tekanan-tekanan selalu datang di diri kita harus mampu untuk mengcoping stres yang terjadi tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan tips untuk menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Yang pertama itu membatasi diri dari berita atau informasi yang masuk. Dengan ini kita tidak akan terpapar oleh informasi-informasi yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seperti informasi hoax mengenai COVID-19 atau teori-teori konspirasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat kita memikirkan hal tersebut sehingga timbullah yang namanya psikosomatis. Lalu kemudian ada juga istirahatlah dari media sosial. Kita dapat berhenti mengikuti akun-akun yang dapat menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran dari diri kita. Banyak sekali akun-akun provokatif yang menciptakan teori-teori konspirasi seputar COVID, sehingga membuat pembaca menjadi marah apabila memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Kekhawatirannya adalah orang tersebut tekanan darah tingginya menjadi kambuh. Selanjutnya, tips selanjutnya itu meskipun kita dipisahkan oleh jarak atau social distance, tetapi tetaplah terhubung dan mencari kesibukan. Kita dapat menghubungi orang-orang terdekat kita dengan sosial media yang kita miliki, ataupun kita dapat menjaga kekerabatan kita dengan keluarga-keluarga kita yang dalam lingkup dekat. Kemudian mencari kesibukan, meskipun interaksi sosial dibatasi, kita harus mencari kesibukan yang dapat menyehatkan mental dan fisik kita, seperti berolahraga secara rutin. Kemudian kita memang dianjurkan ketika sedang di luar rumah, yaitu mencuci tangan ketika hendak masuk ke dalam rumah ataupun ketika habis dari luar. Tetapi dalam mencuci tangan, cucilah tangan secara rutin dan tidak berlebihan. Apabila berlebihan dalam mencuci tangan, dikhawatirkan akan menimbulkan gejala obsesif kompulsif disorder. Lalu yang terakhir itu istirahatlah dengan cukup dan menjaga pola makan dan pola hidup sehat. Nah, hindari kelelahan yang berlebihan. Virus menyerang seseorang karena kekebalan tubuhnya menurun dan sistem imunitasnya juga menurun. Maka mari kita sama-sama menjaga pola hidup sehat kita supaya sistem imun kita tetap kuat sehingga terhindar dari virus tersebut. Nah, demikianlah hasil presentasi dari saya. Dapat disimpulkan bahwa ternyata stres di masa pandemi COVID-19 memiliki hubungan yang sangat signifikan terhadap timbulnya gejala psikosomatis dari diri seseorang. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.